HRD yang baik harus bisa apa? Tonton sampai habis supaya kamu makin paham. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan membahas tentang topik yaitu HRD yang baik itu harusnya bisa apa aja sih? Topik ini bukan hanya untuk kalian yang mau berkarir di HRD loh ya, tetapi ini juga cocok untuk kalian yang sedang punya usaha atau mau buka usaha, sehingga nanti kalau punya orang HRD, kalian jadi tahu sebenarnya harus meng-hire orang HRD dan melatih mereka seperti apa. Dan buat teman-teman yang di luar HRD ataupun di luar sebagai business owner, menurut gue ini juga menarik supaya kalian bisa melihat nih ke kantor kalian masing-masing HRD-nya kayak apa. Nah, kalau HRD kalian ternyata mohon maaf masih kurang memuaskan ya, silakan langsung kasih tauin ke HRD-nya untuk subscribe dan nontonin video di YouTube channel gue Tanya Kak Sam, karena di channel ini gue akan membahas seputar masalah HRD, leadership, growth mindset, dan dunia kerja. Ya, oke? Nah, hari ini gue nggak sendirian, gue sama Kak Yuniar. Halo, ketemu lagi. Ketemu lagi karena di video sebelumnya ada juga gue ngundang Kak Yuniar untuk sharing tentang menghadapi bos yang bermuka dua ya waktu itu ya. Yes. Oke, nah sekarang kita akan bahas hal yang berbeda, yaitu HRD yang baik harus bisa apa sih? Kenapa gue ajak Kak Yuniar ini? Karena kakak ini pengalamannya sudah lebih banyak dari saya ya, sudah 18 tahun ya kurang lebih 18 tahun kurang di dunia HR. Dan udah dirotasi ke berbagai macam jenis HR ya, di 4 perusahaan. Di 4 perusahaan. Jadi pernah di industri banking, pernah di industri food and beverage gitu ya. Dua-duanya service. Oke, langsung aja ya. Berdasarkan pengalaman lo ya, lo pernah di rekrutmen? Pernah. Oke. Kita bahas dari situ ya. Boleh. Kalau orang di rekrutmen, HR di rekrutmen, dia harus bisa apa sih? Sebelum kita bahas rekrutmen harus bisa apa ya? Rekrutmen itu adalah pintu gerbangnya perusahaan. Jadi yang buka pintu, yang melihat siapa yang bisa diajak untuk masuk, itu adalah di rekrutmen. Ya, setuju. Berarti seorang rekrutmen itu juga harus tahu bahwa bisnis dari organisasi itu apa. Oke, supaya nggak salah masukin orang. Dan nggak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis, betul. Wow. Karena kita bekerja kan kita juga harus melihat ya bisnis strategi kita kemana dan bisnis kita itu apa. Apa dan kemana gitu ya. Terus yang kedua adalah karena dia pembuka pintu gerbang, berarti dia harus tahu isi-isinya di perusahaan itu apa. Apa tuh isinya? Contohnya, produk yang ada di dalam perusahaan itu apa? Terus ketentuan-ketentuan di dalam organisasi itu apa? Peraturan gitu ya. Terus udah gitu, termasuk di dalamnya benefit, kemudian fasilitas yang bisa didapatkan kepada calon karyawan gitu. Dan serta dia juga bisa sebagai teman untuk berdiskusi ketika interview. Kadang-kadang interviewnya itu suka tanya jenjang karir. Jadi dia harus tahu juga tentang jenjang karir di perusahaan itu. Betul gitu. Terus dia itu juga bisa sebagai perantara antara apa yang dibutuhkan oleh bisnis itu untuk mencari kandidat yang tepat melalui proses behavior interviewing. Berarti dia harus tahu teknik interview orang. Harus tahu teknik interview. Tidak melulu hanya melihat bahwa orang itu punya pengalaman berapa lama, terus orang itu bagus, tapi orang itu bagus berdasarkan apa? Ya, dan bukan hanya ngelihat dari sekedar hasil psikotesnya gimana terus saya diterima gitu, karena itu banyak yang orang pikir begitu. Iya, betul. Kemudian dia juga harus tahu sebenarnya bagaimana cara orang itu mencapai sesuatu itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Terus value, culture di perusahaan ini seperti dia apa? Harus tahu. Kemudian karakteristik, value dari calon kandidat itu kira-kira sesuai tidak? Wah, ternyata nggak gampang ya teman-teman ya untuk bagian rekrutmen. Mungkin kepikirannya adalah cuman nginterview orang, habis itu udah yang penting dia dari orang psikologi, ya kan? Kebanyakan gitu kan? Kebanyakan seperti Padahal sebenarnya lu dari psikolog? Gue manajemen sumber daya manusia.
Oh, lo emang. Nah, kalau gue nyasar. Iya, lo jauh banget marketing. Ya. Marketing, tapi kerjaan gue di awalnya rekrutmen teman-teman, iya, dan nggak main-main. Sampai sekarang mungkin kalau gue hitung-hitung gue udah merekrut 1000-an, 2000, 1000 ya segituan lah orang ya. Iya. Baik yang dari gue kantor lama maupun gue sebagai konsultan gitu. Karena gini ya, menarik juga nih di rekrutmen. Kalau kita hanya fulfill target, karena rekrutmen itu kan juga sebenarnya kayak sales. Kayak sales juga kan, betul. Target kan. Jadi untuk jadi orang rekrutmen ya, dia harus bisa punya mental sales. Sales, betul. Karena setiap bulan tuh ditagih. Ya. Dan yang namanya pipeline sampai dengan fulfill setiap minggu tuh kayaknya selalu menjadi ini kita ya. Iya. Di dashboard. Pusing itu kayaknya sama reporting tuh setiap minggu. Wah, target gue di minggu ini belum tercapai gitu. Biar mereka paham, biar yang nonton lebih paham nih. Kalau di perusahaan yang besar gitu ya, namanya kebutuhan rekrutmen tuh hampir setiap bulan ada. Ya. Karena ada orang yang keluar ya, atau ada ekspansi bisnis. Betul. Jadi butuh tambahan orang. Nah, kalau di pengalaman gua, Bayun juga pasti juga pernah gitu ya. Waktu itu gua pernah ada target rekrutmen tuh 30 sampai 60 orang per bulan. Ya. Nah, itu pipeline yang dimaksud adalah selalu ditanyain jumlah CV yang sudah lolos sudah lolos screening berapa? Yang sudah siap interview user berapa? Yang sudah lolos psikotes berapa? Dan yang sudah di tahapan offering berapa? Dan itu tuh mengerucut semua gitu ya. Sebenarnya proses rekrutmen itu sangat panjang ya kan? Panjang. Dari sortir CV, ya, kemudian nanti kita ada interview kita belum cocok juga dengan interview user gitu kan? Betul. Ya bisa Slack. Iya, atau bisa sebel kita. Apaan sih nih user maunya apa sih? Orang menurut gue ini udah bagus kok gitu ya. Enggak, menurut user. Berarti artinya kita berarti untuk HRD yang baik dalam konteks ini recruiter, dia harus bisa negosiasi. Ya, baik ke user maupun ke kandidat. Ya, kadang-kadang kandidatnya juga udah mahal. Betul. Nah, ini setelah interview user ada negotiation gitu kan, remunerasi. Betul. Gitu. Kadang-kadang ntar dia minta kenaikan salary-nya sekian. Sedangkan kita tuh juga harus tahu range salary di divisi itu tuh berapa gitu. Nah, satu lagi Sam, kita itu di rekrutmen kan sebenarnya tahu ya salary karyawan. Bener sih. Tapi kayak tidak boleh memikirkan bahwa kok salary gue nggak segitu ya, kok salary itu tuh udah harus dikesampingkan. Itu kemampuan yang sangat sulit teman-teman. Itu harus dikesampingkan. Sulit ya? Sulit banget, karena waktu kita nginterview, kadang-kadang pun juga gue bias gitu. Ini orang dapatnya segini ya di perusahaan yang sebelumnya, gila gede banget. Gitu ya? Padahal kayak pinteran gue. Padahal kayak kerjaannya lebih susah gue gitu ya di perusahaan ini. Terus nih, aduh, berarti gue jangan-jangan salary-nya kerendahan dong kayak gitu ya. Itu godaan sih. Itu godaan, cuman kayaknya tantangan buat kita itu tidak boleh terjadi ya. Karena kalau enggak kita nggak akan bisa fokus untuk mencari pemenuhan kandidat. Bukan hanya fulfill, tapi benar-benar mencari kandidat yang sesuai, gitu. Sesuai dari dua belah pihak gitu kan. Iya, betul. Jadi itu apa ya, bisa dibilang ability, kompetensi apa ya? Kompetensi untuk bodo amat sama gaji orang. Iya, benar-benar. Bodo amat, karena yang kita hire nggak cuma 1-2 gitu, kayak lo aja 30-40 Dan kan. banyak yang gue hire lebih muda dari gue tapi ditawarin gaji lebih tinggi. Iya, betul. Jadi teman-teman catat baik-baik ya, HRD yang baik salah satu kompetensinya adalah bodo amat sama gaji orang. Oke, terus lo selain recruiter lo juga kenyang di dunia L&D ya kalau nggak salah. Learning and Development teman-teman. Jadi Learning and Development itu ngapain tugasnya? Kalau Learning and Development itu tugasnya kita memberikan kesempatan kepada karyawan untuk dapat upgrade skill, terus kemampuan terhadap soft skill-nya, personal effectiveness-nya, gitu, leadership-nya, gitu, yang bisa dikembangkan dari dirinya untuk percepatan karirnya dia, misalkan untuk performance-nya dia dan untuk kebutuhan perusahaan, pastinya gitu. Kalau dia perform kan udah pasti hasilnya akan impact kepada perusahaan gitu. Jadi kita provide semua learning opportunity-nya lah ya. Nyariin training yang bagus apa, lalu membantu mereka untuk menyadarkan training yang dibutuhkan tuh apa ya. Kita sebutnya training need analysis gitu ya, salah satunya ya. Terusnya kita juga berusaha untuk melihat in the future
company ini butuh skills apa, butuh Ya. kompetensi apa. Nah, itu harus kita siapin dari sekarang. Betul. Jangan terlambat gitu kan, jangan terlambat. Nah, berarti apa nih HRD yang baik kalau dia berada di dalam learning and development? Dia harus bisa apa? Dia juga harus bisa memahami situasi atau analytical thinkingnya tuh juga harus ada. Analytical thinking, iya benar sih. Analytical thinkingnya juga ada karena Benar. kita di organisasi itu kan based on kompetensi kan. Mm-mm. Nah di dalam organisasi pun juga tidak hanya 1, 2, atau 3 direktorat aja. Ya, Direktorat itu memiliki kompetensi, keahlian dan target yang berbeda-beda. benar sih. Dan itu akan mengerucut kepada pertumbuhan bisnis pastinya. Ya, contoh. Kalau misalkan di divisi teknologi gitu ya kan, sekarang banyak startup nih teknologi ya kan. Di teknologi ya butuh kompetensi yang beda. Betul. Lalu di bagian marketingnya ya beda Itu lagi. beda. Produk Support, beda ya, lagi. Produk beda lagi. Customer Support, service. Betul, support function. Support functionnya Kayak misalkan HR, finance ya, gitu itu kan. beda semua. Internal audit, Oke. itu kan juga berbeda-beda. Nah, terus itu beda semua. Beda. Masalahnya beda-beda. Beda-beda. Bener kan? Betul. Sehingga atasan-atasan di divisi itu tuh biasanya cuma ngomong ke HR. Gua butuh Ya jangankan itu malah bagus. Oh, iya. Yang dikasih cuma masalahnya. Gue lagi begini nih. Iya, ini kenapa sih? Kenapa ya? Kenapa sih anak gua kok nggak bisa begini, nggak bisa begitu, target terus begini-begini. Tolong dong HR benerin. Atau gini, yang gue paling sering temuin adalah gini. Ketika karyawan itu tidak bisa melakukan sesuatu, pasti kata yang sering keluar adalah butuh training. Nah, Dia kurang di trainingin. betul. Misalkan nih, Terusnya dikasih ke HR. dikasih ke HR, dikasih ke training. Sampai saat itu gue pernah dalam forum meeting terkait dengan, karena gue diperbankan saat itu terkait dengan risk operational gitu. Nah di cabang ada beberapa identifikasi terhadap audit yang lost event atau apa yang tidak sesuai dengan audit. Oke, ada temuan audit lah. Terus? Temuan audit gitu. Nah kita bahas tuh di dalam forum meeting dan akhirnya semuanya bilang dia butuh training. Oke. Gitu. Terus training itu sebenarnya kita sudah miliki dari akhir tahun melalui training needs analysis. Kemudian sudah ada waktunya juga kapan dan kategorinya ada technical skill, soft skill dan leadership. Itu semua sudah di-describe dan karyawan bisa ambil sesuai dengan kebutuhannya. Terus gue bilang waktu itu, sebenarnya training itu secara pelaksanaannya itu hanya 10%. Kalau mau komplit 100% itu harus dipenuhi 20 dan 70. 10, 20, 70. 20-nya itu adalah diskusi dengan mentornya gitu, dengan atasannya, sharing knowledge. 70%-nya sendiri itu dianya harus explore, dianya harus implement, dianya harus melakukan hal-hal apa saja yang sudah dia pelajari di dalam training. Tapi dengan diawasi mentor. Dengan diawasi mentor. Ya. Jadi training itu sebenarnya hanya 10%. Sedangkan siklus organisasi bekerja atau melakukan productivity itu harus komplit 100%. Gitu. Jadi nggak semerta-merta harus training. Sekarang gini, training melalui e-learning sudah. Training yang kita panggil secara in class itu sudah. Tetapi kenapa masih ada temuan audit? Di dalam melakukan pekerjaan itu kan ada yang namanya SOP. Ya kan, standard operating procedure, terus sequence yang harus seperti apa gitu. Itu siapa yang mengawasi? Apakah kami dari tim learning gitu, atau ada atasannya sebagai checker maker. Jadi walaupun udah di training, pada saat pelaksanaan tetap harus ada sistem pengawasan yang jalan. Betul. Gitu kan, ada checker maker gitu. Ini istilah-istilah yang teman-teman yang kalau yang nonton ini belum bekerja gitu ya, bagus untuk kalian dengerin supaya kalian tahu istilah-istilah di kantor ya. Betul. Checker itu artinya orang yang memeriksa memeriksa dari pekerjaan seseorang. Maker itu adalah orang yang melakukannya. Ya, oke. Jadi kesimpulannya tadi adalah untuk berkarir di dunia learning and development, ternyata kita butuh analytical thinking yang sangat dalam. Betul. Ya, karena nggak semua masalah itu sesimpel ngirim orang ke training classroom atau ngasih akses ke e-learning gitu. Betul. Ya. Oke. Selain itu, kalau dari pengalaman gue juga adalah kita juga harus punya a very good structured thinking gitu. Karena ketika kita di bagian learning ya, kita itu betul-betul harus bisa melihat secara terstruktur dan membangun pembelajaran yang terstruktur, bukan sporadis. Betul. Ya kan, dan ini banyak masalah kan di kantor-kantor, di perusahaan gitu.
kayak butuh training ini kasih, butuh training itu kasih, sporadis, nggak ada terstrukturnya tapi gitu nggak ya. sinergi, Nggak sinergi gitu dan ya. dia bingung. Betul. Sebenarnya ini materi training yang gue dapetin, tapi apa ya yang mau gue lakukan setelah itu gitu. Atau setelah gue bisa belajar ini, terusnya nextnya gue belajar Nextnya apa? gue belajar apa? Nggak tahu juga Iya, gitu nggak ya. tahu. Jadi terlalu reaktif. Betul. Ya, oke, menarik. Jadi kalau kita simpulkan dulu nih sebentar ya, bahwa di HR itu banyak banget teman-teman areanya. Tadi kita bahas baru 2, area rekrutmen sama learning and development. Untuk bisa menjadi HRD di bagian rekrutmen dan learning and development yang baik aja, itu kita butuh segudang kompetensi. Ya, mulai dari kemampuan negosiasi, analytical thinking, pengetahuan akan bisnis, produk dan sebagainya, lalu kemampuan menginterview kalau di rekrutmen dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang menarik ya. Mungkin kalau orang lihatnya HR itu nggak butuh kemampuan hitung-hitungan. Nah, ada juga soalnya kenapa kamu mau berkarir di HR? Karena saya nggak suka matematika katanya gitu kan. Saya mau lepas itu dari dunia saya hitung-hitungan. Jangan salah. Jangan salah teman-teman ya. Ada area HR dan kebanyakan apalagi kalau kita sudah di leadership position, mau nggak mau kita pasti terpapar sama hitung-hitungan. Kenapa? Simpelnya gini, kebanyakan dari cost perusahaan itu keluarnya untuk manusia. Untuk bayar karyawan. Tapi kita nggak tahu ya 10 tahun lagi gimana, mungkin teknologi udah makin berkembang sehingga cost-nya jadi kebalik gitu, I don't know lah. Tapi at least for now ya itu masih. Nah artinya HR ini megang cost yang begitu besar di perusahaan. Ya, baik itu training dan sebagainya gitu ya. Payroll karyawan. Nih kita mau bongkar ya teman-teman, kita mau bongkar. Kalau di bank ya, bank yang nggak terlalu gede aja. Ya mungkin top 10 bank lah ya. Lu masih inget nggak sih budget trainingnya berapa? Biar mereka kebayang nih. Bank yang nggak terlalu besar ya, gue buka aja ya. Nah, berapa kira-kira? Itu kurang lebih berkisar antara 5 sampai dengan 20 juta untuk per orang. Wow. Itu minimal ya. Nih, ntar dulu, mereka mungkin nggak kebayang nih berapa orang karyawannya. Karyawan itu berkisar antara 1.000 orang sampai dengan 7.000 orang. Nah, hitung sendiri. 5 juta. 5 juta kali 1.000 orang. Juta, ya dikali 1.000 sampai dengan 7.000 orang. Itu budget training yang harus dikelola. Lumayan. Speechless gue. Lumayan. Nah, makanya sebenarnya nggak bisa juga orang ke HR itu nggak mau tahu sama matematika. Betul. Karena ada target yang namanya ROI, Return of Investment. Return on Investment untuk semua kegiatan HR gitu, dari trainingnya dan sebagainya. Selain itu juga ada bagian HR yang emang kerjaannya ngitung-ngitung, itu rewards and benefits. Nah di sini dimana dia harus mencocokkan budget perusahaan, proyeksi sales, revenue dan profitnya perusahaan dengan peningkatan staff cost gitu, biaya operasional untuk bayarin orang-orang ini semua. Nah dia harus hitung gimana ramuannya supaya tetap adil. Orang yang bagus performance-nya, kenaikan gajinya itu juga signifikan ya. Berbeda dengan orang-orang yang performance-nya kurang baik ya. Orang-orang yang masih harus dikejar naik gajinya supaya dia bisa sesuai dengan market juga dia harus pikirin. Betul. Dan itu semuanya pakai Excel teman-teman ya ngerjainnya gitu. Dan by the way gue juga bikin training soalnya untuk publik, yaitu cara menentukan gaji yang praktis. Jadi ya kita lagi mau coba buat ini sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi stay tune aja di Instagram FProjectHR atau Instagram gue @samuelamarta untuk tahu trainingnya, info trainingnya. Nah, karena durasi sebenarnya masih banyak lagi di HR ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kesimpulannya teman-teman, HRD bukan hanya sekedar harus mempunyai kemampuan untuk berbicara kepada orang. Ya. Bukan hanya untuk sekedar mampu untuk mendengarkan dengan baik seperti guru BK. Itu hanya salah satunya. Hanya salah satunya. Ya, tapi yang lain yang di luar itu banyak banget yang harus kita bisa sebagai HRD, apalagi kalau kita mau berkarir muter-muter di HRD. Mulai dari hitungan, interpersonal skills, pengetahuan akan bisnis ya, menjaga hubungan dengan orang lain, negosiasi, semuanya lengkap harus ada di HRD nih. Oleh karena itu, kalau kalian tertarik untuk berkarir di HRD, bagus.
Bagus, karena akan mengeksplor ya kemampuan kita di area yang sangat luas. Betul. Itu aja dari kita ya, Kak Yuni ya. Nanti kita lihat dulu reaksinya nih. Kalau misalkan teman-teman masih banyak pertanyaan, silakan tanya dulu di komen. Kalau misalkan reaksinya bagus, kita akan bikin lagi mungkin video lanjutannya ya. Tapi kita lihat dulu, tergantung berapa like-nya dan berapa view-nya dulu nih ya. Gitu. Oke, semuanya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi di channel Tanya Kak Sam. See you!